you dance, I'll dance. And if you don't, I'll dance anyway. Give peace a chance. Let the fear you have fall away. I've got my eye on you. I've got my eye on you. Say yes to heaven. Say yes to me. Say yes to heaven. Say yes to me. If you go, I'll stay. You come back, I'll be right here, like a barge at sea. In the storm I stay clear, 'cause I've got my mind on you. I've got my mind on you. Say yes to heaven. Ya. Pagi Ibu Reni. Pagi Pak. Iya, sehat. Sehat. Terima kasih Bu Ren. Bu Ren, sesuai kesepakatan kita, kan kita akan melakukan observasi kelas ya Bu Ren. Iya. Gimana persiapannya? Persiapannya untuk mengajar di tahun ajaran baru ini, saya rasa saya sudah memiliki persiapan yang lumayan termasuk matang lah. Kapan kita melaksanakan itu Bu Ren? Boleh sekarang, nanti di les pertama dan kedua di kelas 11. Les pertama 2 ya? Kelas 11 Merdeka 2. 11 Merdeka 2. Mata pelajaran Sejarah. Bu Ren, kira-kira menurut yang sudah Ibu tetapkan tujuan pembelajaran kita nanti apa? Yang sudah saya tetapkan itu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama itu karena ini tahun ajaran yang baru, pastinya saya dan Yes to me. Say yes to heaven. Say yes to me. If you dance, I'll dance. I'll put my red dress on. apa kabar anak-anak semuanya? Sehat? Kalau gede gitu suaranya berarti itu menandakan semuanya sudah sehat, ya kan? Nah, ini kita les pertama 1-2 kita membahas mengenai pelajaran sejarah di kurikulum Merdeka untuk tingkat fase F atau kelas 11 yang sekarang. Nah, ini pertemuan pertama kita. Jadi, yang saya Ibu sampaikan nanti saat ini adalah mengenai keyakinan kelas yang pertama, terus nanti bentukan kita satu semester ini apa aja yang akan kita kerjakan dalam materi sejarah. Ya. Jadi, udah bosan dalam kali, cukup santai kita relax atau kita ice breaking dulu, ya. Ice breaking dulu, biar kalian semangat. Oke. Ada yang bisa di sini langsung buat ice breaking? Bisa. Silakan maju. Namanya siapa? Oke, silakan Colin. Jadi teman-teman, ice breaking kita pagi hari ini berikut ya kayak kapan. Teman-teman bisa berdiri. Dengan semangat di samping mejanya itu berdiri. Yang rapi. Oke. Siap-siap kita. Nanti kalau aku bilang sebut 1, sebut 2, sebut 3, tepuk 4, tepuk 5,
Jadi nanti kalau bilang 4 kali 4, tepuk 4-nya 4 kali lakukan. Saya ngerti teman-teman. Sebentar ya. Ini kayaknya barisan ini bisa kesini biar nggak terlalu padat sekali di situ. Iya. Oke, udah mengerti ya arahan dari Kak Pauline ini? Sudah? Sudah. Kita mulai. Ya, diulangi aku dari teman-teman. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 kali 4. Oke, biar makin termotivasi, mungkin biar makin semangat kita, ibu yang lihat, dia praktekkan nanti. Siapa yang salah kita suruh nanti satu dulu nyanyikan lagu wajib nasional setelah ini selesai. Satu orang aja, biar nggak terlalu lama kita yang speaking. Oke ya? Bisa ya? Oke. Silakan, boleh. Fokus ya teman-teman. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 2 kali 5. Oke, maju. Oke, tepuk tangan dulu. Timo untuk menyanyikan satu lagu nasional yang bisa kamu tahu. Silakan. Jangan lupa. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambut menyambut menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, setelah sedikit udah makin santai, relax, atau masih ada kekakuan di antara kita? Gak ada kayaknya yang kira-kira ya? Udah, santai kita ya. Udah bisa kita bahas keyakinan kelas kita. Udah ice breaking. Oke. Ini kita akan belajar mengenai materi pencapaian pelajaran kita sejarah pada semester ini berkaitan dengan nanti kolonialisme, imperialisme, apa yang terjadi di Indonesia atau Nusantara, gitu kan? Jadi pembahasan keyakinan kelas kita ini harus berkesinambungan antara keyakinan kelas dengan materi, biar nggak terlalu nanti ada yang misalnya nih saya buat proyek nanti sama kalian mengenai sejarah, tapi kalian langgar. Nah, kalau misalnya ada pelanggaran, kita balik ke keyakinan kelas kita. Ya, sebelum saya sampaikan, saya pas kita ini buat keyakinan kelas ini dari kalian masing-masing. Apa aja yang menurut kita keyakinan kelas kita itu? Di sini siapa sekretaris? Boleh ada spidolnya? Nah, ditulis nanti di sini. Atau kita bentuk itu, kamu tulis di kertas atau langsung di tangan aja? Di tangan aja ya. Oke, silahkan. Oke, yang pertama kita bahas apa dulu nih mengenai keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita. Kira-kira ada yang mau idenya? Oke, boleh. Saya izin Bu untuk keyakinan kesepakatan kelas kita adalah pokoknya sebelum memulai pembelajaran kita melakukan ice breaking. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita melakukan ice breaking. Nah, ice breaking ini kan banyak nih ya. Ada yang bentukannya dia itu sendiri-sendiri, ada kelompok. Nah, kita buatnya gimana ini? Menurut kalian? Menurut kalian gimana? Kelompok atau sendiri kayak yang tadi itu? Pribadi. Pribadi saja ya. Berarti itu kita buat pribadi, kita buat jadwal atau bagaimana? Bentuk keyakinan kelas ini kita bentukannya itu pakai jadwal. Misalnya setiap masuk di pertemuan yang ini, setiap saya masuk, si Christoph dulu dengan yang berbeda dulu ice breakingnya. Baru minggu depannya itu diganti lagi sama si Mikael atau selanjutnya seperti itu atau bebas siapa yang mau. Gimana kira-kira? Berjadwal. Oke, lebih bagus itu berjadwal ya, biar lebih terarah dan tahu apa yang mau dibuatnya nanti. Misalnya ini hari Selasa, Seninnya dia udah membuat atau mengarang bagaimana bentukan ice breakingnya yang bisa lah benar-benar
Gak usah mutar otak atau banyak kali nanti kayak Clash of Champions itu dan buat nanti bentukan ice breakingnya. Itu kan gak bagus gitu kan? Itu nanti rumit, yang ada kita makin gak enak belajarnya. Tahu kan Clash of Champions? Oke, lanjut. Setelah kita buat ice breaking, apa lagi? Siapa lagi? Joyce. Kalau misalnya setelah nanti pakai video dulu biar nanti Pakai video. Jadi setiap ada materi baru itu dilengkapi dengan video, gitu ya, biar makin mudah kalian memahami. Itu maksudnya ya, baik dari saya yang sampaikan atau dari kalian yang langsung, seperti itu maksudnya ya. Oke, setiap materi disampaikan menyertai dengan video pembelajaran. Oke, selanjutnya Daniel. Kalau dari saya Bu, karena les kita juga les yang tentang kedua dan itu juga baru selesai pagi, diharapkan siswa kelas ini Bu bisa tertib, tidak keluar lagi Bu, langsung masuk tugas saja. Bagus, itu dia. Tangan dulu biar ketertiban. Diminta biar tertib. Karena les 1-2 kita ya. Apa kita buat nih? Ini kan les 1-2 baris lagi kita menunggu saya atau langsung masuk tertib di dalam. Siapa ketua kelasnya di sini? Nah, atau kalaupun ada yang mau ke kamar mandi, permisi ke ketua kelasnya. Bagaimana? Kita baris dulu di situ baru masuk. Atau langsung masuk aja? Siap, baris dulu. Baris dulu ya. Biar nampak dulu lagi kembali lagi ya. Tunggu ibu. Itu kita baris dulu. Selesai apel pagi. Gitu ya. Oke. Lanjut. Baris ramai 1-2. Baris di depan kelas menunggu gurunya masuk. Sekalian di sini saya periksa nanti bagaimana kerapianmu, gitu ya. Atau kadang nanti saya kasih materi, kasih tugas, kamu bawa catatanmu, pas baris saya tanyain satu-satu. Yang bagus itu lagi, yang bagusnya, gitu ya. Lanjut, ada lagi keyakinan kelas, Misal. kalau dari saya saling menghargai kalau dari Saling menghargai dalam kelompok diskusi. Saling menghargai. Ya, ini yang paling penting kan ini. Agak sulitnya di sini saling menghargai. Kadang karena temannya satu di kelompok itu atau 2 orang sudah lebih pintar atau lebih tekun dia, jadinya yang lain ini santai. Ya kan kayak sama dia, oh, wah. Jangan lagi ya. Kelas 10 jangan karena nanti satu kelompokmu si Jordan ini rajin kali nanti membuat tugas. Udahlah, amannya tugas kami, nggak boleh gitu, harus menghargai. Minimal nanti kalau kerja kelompok kalian di rumah, minimal tahu masa Indominya, ya kan? Yang penting ada yang dilakukan. Walaupun misalnya temanmu itu nanti 5 kelompok lah saya buat, pastinya dalam sejarah ini banyak kali nanti kita buat proyek. Itu dia. Satunya nanti entah misalnya kau itu, walaupun suntuk kau itu di bagian materi, bisa yang kau lakukan itu cari kerjaan yang lain. Misalnya aku bajunya cocoknya apa, yang penting kamu aktif dalam kelompok itu. Gak ada yang tega udah kau masak Indomie tiba-tiba temanmu nanti kita di sini bahas mengenai presentasi itu dia nggak ikut. Gak mungkin temanmu, gak setega itu saya rasa teman-temanmu kalau masalah menghargai ini. Penting ini sama kita, ya kan? Gimana kalau kira-kira ada yang melanggar? Apa yang kita lakukan sanksinya menurut kalian? Kalau misalnya nih dalam satu kelompok itu dia nggak ikut berdiskusi, nggak ikut dia membuat proyek kelas itu, proyek kelompoknya itu, apa yang perlu kita lakukan sama dia biar dia dapat sanksi atau jerah untuk tidak melakukannya? Apa Pauline? Melakukan morning talk Lakukan morning talk di pagi hari dengan tema yang saya buat itu ya, yang sejarah itu ya, gitu ya, presentasinya. Tapi morning talk masing-masing mesti ya 2 kali kerja. Saya rasa gimana? Sepakat kita? Sepakat untuk hal itu? Oke, hanya morning talk, hukumannya yang cocok. Ada lagi kira-kira? Ya, Yefta? Menurut saya kan Miss, kalau gara-gara dia sendiri tidak mau kerja, di hukumannya itu disangsinya di mana proyek materi selanjutnya dia diberikan kerja hanya seorang sendiri. Oke, jadi maksudnya siapa ini ada nih nanti dia nggak ikut di materi ini. Kemudian untuk proyek selanjutnya biarkan dia sendiri bekerja. Gimana kira-kira?
Setuju. Ya dirasakan ya gimana yang mengerjakan ini ya kan, presentasi yang disampaikan ini agak sulit atau bagaimana? Karena kita juga saya pastinya proyek itu makalah, kalau tidak makalah membuat video, baru kita itu pergi wawancara bagaimana bentukan kolonialisme, apakah sampainya nanti ini di tanah kita ini, itu nanti materinya kira-kira. Oke, itu dia kesepakatannya, saling menghargai jika dia harus masih saling menghargai dalam kelompok. Ya. Dalam kelompok. Diskusi kelompok. Ada lagi kesepakatan kelasnya? Kira-kira? Ayo, Brian. Dari aku Miss, tahu mengkondisikan diri Miss, tahu bagaimana waktu yang bercanda pada mana waktu yang serius Miss. Dalam kelas gitu ya nanti ya, tahu waktunya bercanda, tahu kita waktunya di mana saatnya bisa belajar dengan serius agar tidak terganggu dengan teman yang lain. Gitu kira-kira maksudnya ya. Gimana? Ini kalau menurut saya, ini kembali lagi ke pribadi masing-masing, pendewasaan masing-masing. Nggak bisa kita suruh, atau kamu kan nggak anak kecil lagi ya, udah usia 16 tahun ya rata-rata di sini ya kan, 16-17 ya kan? Ya mungkin ada yang 17. Nah itu dia kira-kira yang harus dilakukan, itu pengendalian diri masing-masing. Susah kita bilangnya nanti janganlah bercanda. Kadang kan dia dikaitkan si Kai, si Daniel, si Jordan. Ini kan orang yang bercanda kali hidupnya, ya nggak? Ya kan Jordan? Dia ada tipe orang yang harus belajar itu memang harus dibawa candaan, ada yang harus serius. Ini kembali lagi ke masing-masing kita pribadi aja menurut saya. Atau kita buat kesepakatannya, jika kan nggak bisa kita tahu di waktunya dia yang mana bercanda sama seriusnya. Adanya dia dari awal asal tidak mengganggu, itu aja sama saya. Tidak mengganggu temanmu yang serius kan kayak si Batara atau si Gabriel. Ya Jordan, jangan diganggu. Kalau karena itu kan memang serius dari awal sampai akhir. Saya nggak tahu antara serius atau ngantuk. Jadi gimana Batara? Serius ya? Setuju ya? Oke, itu dia. Terus ada lagi? Ya Nina. Saling menyemangati antara guru atau siswa. Saling menyemangati, kesepakatannya ini. Mana kira-kira? Karena belajar sejarah ini agak kayak rasanya ngantuk-ngantuk kayak gitu, tiba-tiba ada temanmu yang mau tidur lagi, tiba-tiba sedikit semangat, begitu kan? Kok berbedanya? Kan semangat februari nih, kan demikian. Sebenarnya itu namanya, katanya. Kayak mana kira-kira? Semangatnya ini kayaknya rasa saya itu ke arah ice breaking aja, ya kan? Mengenai semangat ini udah diinput lah itu di bagian poin nomor 1. Itu dia. Ada lagi kira-kira? Main banyak ini baca kayaknya yang keyakinan kelasnya ya Melani. Kalau dari saya itu saling membantu sama teman dalam belajar. Saling membantu. Oke, dalam proses belajar. Itu paling udah poinnya kayak gitu, benar saling menghargai itulah. Ini boleh itu. Kalau misalnya kesulitan temanmu di bagian pembelajaran itu dibantu. Misal dia kan ada nih orangnya tidak minat sebenarnya di bagian sejarah, ya kan? Itu maunya menghitung, jangan lalu bercerita. Kadang kan sejarah ini harus kita ulang dari awal karena ada benang-benangnya. Kita belajar mengenai kolonialisme nanti atau penjajahan VOC di Nusantara ini, kan itu harus ada benangnya itu. Perang salib kita bahas nanti mengenai perang salib, Konstantinopel itu apa, rempah-rempah itu apa, siapa yang bawa pertama mengenai perjalanannya yang akhirnya bisa berlayar orang Eropa ke Indonesia. Gimana ceritanya? Jadi harus luas wawasannya. Ada nih nanti teman-temanku ini nggak sampai kali-kalinya ke situ. Jadi itu maksudnya dibantunya sesama itu. Makanya saat saya masuk nanti, buku ini jangan hanya satu sumber aja. Ini kan yang dapat dari sekolah ya kan? Mengenai ini banyak. Ada juga materi kita ini nyambung ke kurikulum K13. Masih ada bukunya di perpustakaan. Boleh itu referensimu untuk menambah. Karena di situ juga ada lengkap mengenai materi yang akan disampaikan ini. Di buku kita ini kan cuma hanya pembagiannya mengenai secara buku enggak detail. Tapi di buku K13 kurikulum K13 itu ada. Jadi dipinjam aja. Itu kan nggak dipakai lagi. Boleh. Itu kira-kira. Lagi kira-kira Samita. Gimana Bu kalau kita sekali-sekali belajar outdoor terus cari informasi ke perpustakaan? Boleh. Sekali-sekali dalam pertemuan. Memang saya buat itu dalam modul saya. Jadi kita nggak tiap hari ada di ruangan kelas. Ada nanti kita
kita kumpul di lapangan, belajarnya di situ bersifat presentasi kelompok juga, tapi di luar kelas. Ada juga nanti ke perpus. Bisa juga nanti saya akan suruh kamu itu bukan hanya di perpustakaan sekolah, tapi pergi ke perpustakaan umum yang ada di kota punya kita, yang punya kantor dinas gitu ya. Kira-kira bisa. Ada lagi? Renaldi terakhir ini ya. Oke. Kalau dari itu kan Bu, kalau senang kelas kita harus kondusif Bu, walaupun ada Bu. Jadi kalau nggak kondusif ya Bu, dapat Sanksi tidak kondusif. Kembali lagi ini ya. Berarti kayaknya kelas ini yang agak ribut kali ya. Ada nada bersih Oweno nonton minggu hari ini. Makanya kayak gitu. Ya, dia niat salah satunya atau si Arjuna. Iya. Siapa lagi di sini? Si Ripai. Kayaknya. Itu kali ya. Iya. Oke. Itu dia. Berarti itu kesepakatan kita juga. Sanksinya sama aja kita buat. Biar ada buka-buka. Ya, itu kan mengenai kolonialisme sama imperialisme. Apanya di situ? Apanya? Di situ ada tujuan pembelajaran kita kan. Ini jadi memang buku aslinya itu memang buku sejarahnya langsung nggak ada di sini kayak kita kan kelas 10 itu campur ya kan. Buku sosiologi, geografi, apa lagi pelajaran yang ada waktu kelas 10 ekonomi ya. Nah kalau ini memang asli sejarah kan. Coba lihat, kita lihat dulu daftar isinya. Nah di sini selama nanti pembelajaran itu pernah menurut ajar saya atau capaian pembelajaran saya itu kita ada 4 bab. Yang pertama itu pembahasan mengenai kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Yang kedua, pergerakan kebangsaan Indonesia. Yang ketiga, di bawah tirani Jepang. Dan yang terakhir itu proklamasi kemerdekaan. Oke, itu dia capaian pembelajaran kita dalam setahun. Karena ada 4 bab, saya buat itu 2 bab untuk semester 1, 2 bab untuk semester 2. Karena ini memang panjang sekali pembahasannya. Oke. Terus kita bahas dulu di bab yang satu itu. Capaian pembelajarannya itu kamu mampu mengidentifikasi mengenai masuknya kolonialisme Belanda ke Indonesia, kolonialisme dan mengenai imperialisme. Itu dia capaian pembelajarannya, mampu kamu mengidentifikasinya, menganalisa kenapa sih bisa ini nanti orang-orang Belanda ini datang ke Indonesia. Itu di tahun berapa? Itu nanti kita bahas di sini. Itu dia mengenai rempah-rempah masuk juga ke Indonesia. Kemudian di bagian capaian pembelajarannya itu ada 3 nanti, yang itu nanti diinkludkan ke rapat umum. Jadi yang pertama itu mengidentifikasi mengenai kolonialisme dan imperialisme. Kemudian yang kedua itu menganalisis kejadian atau peristiwa yang terjadi. Dan yang ketiga, kamu itu mampu untuk mengembangkan mengenai kolonialisme. Ini bukan berarti keluarnya kamu atau praktek lapangannya itu menjajah, enggak gitu ya. Tapi biar kita tahu paham mengenai kolonialisme ini. Itu kira-kira. Ada pertanyaan? Saya rasa mengenai capaian pembelajaran sudah dapat ya untuk satu semester ini, mengenai pergerakan nasional juga, pergerakan Indonesia. Pergerakan Indonesia ini juga capaian pembelajarannya itu mengidentifikasi bab 2. Coba dicek. Ada kan tujuan pembelajarannya juga di situ. Bab 2. Di situ dibuat diharapkan baca di halaman 50, diharapkan mampu menggunakan sumber sejarah untuk mengevaluasi secara kritis dinamika pergerakan kebangsaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Tujuannya agar dapat direfleksikan dalam kehidupan masa kini dan masa depan. Itu kira-kira pergerakan Indonesia ini masuknya itu setelah masuk POC, gak mungkin kan kita udah mau dijajah diam-diam aja. Jadi pergerakan Indonesia ini dimulai nanti itu adanya perlawanan rakyat kan. Kalau dulu kan kita masih ingat pada di kelas 10 kita belajar mengenai Hindu Buddha, adanya kerajaan-kerajaan, ya kan. Nah nanti masuknya ini di situ masuk nanti orang Belanda, Portugis, Spanyol ke Indonesia melewati beberapa kerajaan. Namanya kerajaan. Gimana sih cara perlawanannya? Itu nanti kita bahas di
masyarakat Indonesia. Sampai nanti itu masuk ke di semester 2 itu kita bahas mengenai Jepang. Jadi relax dulu, ini kan masih capaian pembelajaran yang panjang ini nanti pelajari. Itu kira-kira. Ada pertanyaan? Tidak ada? Saya rasa sudah mengenai capaian pembelajarannya agar kita masuk ke materi yang pertama atau membuat kelompok. Karena saya pastikan kita presentasi membuat kelompok. Oke, sekian hari ini. Saya rasa tidak ada lagi mau keyakinan kelas ataupun tujuan pembelajarannya sudah jelas semuanya. Kalau sudah, pertemuan kita yang pertama ini kita akhiri. Selamat pagi. And if you fight, I'll fight. It doesn't matter now, it's all gone. I've got my mind on you. I got my mind on you. Say yes to heaven. Say yes to me. Say yes to heaven. Say yes. Oke Bu Ren, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Iya, bagaimana tadi Bu Ren pembelajarannya? Menyenangkan dan berjalan dengan kondusif dan baik. Oke Bu Ren, terima kasih. Tadi saya coba ambil kesimpulan setelah saya perhatikan juga. Ibu melakukannya dengan sangat baik sekali. Namun ada hal-hal yang harus saya tanyakan juga untuk meyakinkan bahwa kesimpulan yang saya berikan juga tepat ya Bu Ren ya. Ibu Reni saat mengajar perasaannya senang ya? Senang, pasti. Indikator ketercapaian yang dikembangkan itu kira-kira apa yang menurut Ibu Reni? Indikator yang harus dikembangkan gitu, dalam pembelajaran. Yang tadi itu. Iya. Yang harus dikembangkan itu bagaimana peserta didik ini mampu mendapatkan kira-kira mengerti tentang atau dapat mengidentifikasi materi yang saya sampaikan itu dengan baik. Oke, materi capaian-capaian pembelajaran tadi ya? Capaian pembelajaran yang saya sampaikan tadi itu siswa itu mampu untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mampu mempraktekkannya langsung dalam kehidupan sehari-hari. Mampu mempraktekkan itu ya? Iya. Itu kan kita tadi fokus pada area yang mau dikembangkan tadi, bahwa Ibu tadi ingin keyakinan kelasnya kelihatan dan capaian pembelajarannya tersampaikan. Kira-kira menurut Ibu berhasil nggak itu ya? Atau ada mungkin yang perlu diperbaiki? Kalau berhasil karena ini kan masih baru ya Pak ya, keyakinan kelasnya saya rasa belum bisa saya bilang kan udah berhasil. Nah, tapi kan itu yang tujuan kita untuk ke arah yang berhasil ini kan. Kita lihat, saya akan lihat dulu dua kali lagi pertemuan, apakah itu akan tercapai keyakinan kelasnya gitu kira-kira Pak. Kalau sekarang saya bilangnya berhasil, kayaknya enggak terlalu salah gitu. Saatnya istirahat pertama. Jadi menurut Ibu nanti akan It's time to have first break. Iya Pak. Oke, terima kasih Bu Ren. Terus ini Bu Ren, kalau kita kan sudah dapat tadi data-data untuk observasi pembelajaran yang dilakukan. Ibu, apakah pembelajaran yang Ibu lakukan itu murni pembelajaran dari interaksi guru dengan si siswanya, atau ada asumsi-asumsi yang mengarahkan bahwa itu harus seperti itu? Sebenarnya itu murni dari saya maksudnya, tapi ada beberapa contoh yang saya lihat sebelumnya di saya di PMM ya, ada juga interaksinya tadi dari situ juga saya pernah belajar. Oke, terima kasih. Saya senang sekali
dokumen modul ajar Ibu ada dan sudah tersedia lengkap. Interaksi guru dengan siswa, saya tadi melihat bahwa interaksinya sangat baik sekali. Sangat banyak siswa yang respon, ya. Artinya mereka aktif mengikuti pembelajaran. Pembuatan keyakinan kelasnya juga sudah baik dan penyampaian capaian pembelajarannya juga baik. Semoga kedepannya itu kita semakin lebih baik lagi, ya. Nah, kira-kira menurut Ibu Reni kedepannya mau seperti apa lagi? Apa yang harus dilakukan untuk tindak lanjut kedepannya? Tindak lanjut kedepannya yang saya harapkan itu siswa semakin aktif di bagian proyek, misalnya nanti di materi ya, semakin aktif dengan bentukan keyakinan kelas yang saya bentuk ini, siswanya tidak ada lagi kesombongan ya mungkin, atau lebih mengarahkan kerjasama, Iya, berarti bergotong royong. tidak individualis Iya, ya. tidak individualis. Saya berharap karena sesuai dengan kurikulum yang diberikan sekarang ini, bergotong royong sesuai dengan kegiatan kayak ini gitu ya. Ada sinkronisasinya ke situ. Tadi sobat saya kutip itu akan dilakukan 2-3 kali pertemuan ke depan lagi ya Bu ya. Menurut Ibu yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan ekspektasi Ibu ya? Sesuai. Sudah. Ada lagi yang mau disampaikan? Itu saja. Oke, Bu Ren, saya ulangi apa yang saya catat ini. Tadi data observasinya, dokumennya sudah lengkap, interaksi guru dengan siswa juga sudah baik sekali, pembuatan keyakinan kelas dan penyampaian capaian pembelajaran untuk 1 semester, kebetulan ini pertemuan pertama sudah baik juga. Nah, lalu tindak lanjutnya ke depan Ibu mau melihat tingkat partisipasi anak-anak dalam melakukan kerja kelompok dan tidak individualis dan semakin aktif. Ini akan dilakukan pada pertemuan kedua, ketiga. Oke Bu Ren, semoga sukses ya, tetap semangat ya. Oke, tidak ada yang sempurna, tetapi bagaimana kita memberikan yang terbaik. Oke, mantap. Terima kasih Bu Ren, salam sehat ya. Salam sehat. Oke. We